Sebuah kisah tentang keberkahan hidup. Dalam ibadah hari ini, kita akan mendengar 3 kisah dari wanita Kristen Palestina yang menjadi saksi kekuatan menabur bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka adalah pengalaman wanita Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol bangsa itu mewakili ketiga generasi melalui bahan, cabang, dan daunnya. Mari saya perkenalkan Anda kepada Miliano. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti Bapak Pohon Zaitun, yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota Gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan Gereja Ortodoks Santo George yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat untuk beribadah. Gereja itu tetap ada sampai bencana atau Nakba pada tahun 1948 ketika 750.000 warga Palestina dipaksa melarikan diri, tersebar dan menjadi pengungsi. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besar kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi mereka, dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaannya. Dia lembut dan berkasih yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya juga membantu ratusan wanita di Yerusalem, Jalur Gaza, dan Tepi Barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai jalur nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil, saya tahu bahwa hidup mampu dan perdamaian tidak berjalan. Namun, saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung dalam kasih. Sebuah kisah tentang kejujuran. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan Bibi Siren, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenin. Bibi Siren seperti cabang pohon zaitun menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika dia meninggal, Palestina kehilangan legenda
baptisnya, dan sahabat terbaiknya. Siren adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai sebuah momen yang dihabiskannya bersama, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan. Selama 25 tahun, Bibi Siren mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Dia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar TV. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa dia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Imam Siren memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih, meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan. Dia berdiri dengan semua orang yang terluka. Dia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama penduduk-pendudukan dengan kasih. Meskipun Siren seperti cabang pohon zaitun dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Mendengar kisah seorang wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih, marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama seperti yang dilakukan oleh perempuan Palestina dalam cerita tadi. Mari dengar kisah yang lain, sebuah kisah tentang perkembangan. Sebuah kisah tentang perkembangan. Mari saya perkenalkan Anda kepada Sarah. Sarah mengatakan bahwa kadang-kadang dia merasa seperti daun pada pohon zaitun, terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Dia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Dia senang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang dianugerahi pendeta wanita pertamanya. Sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina. Dia ingin berbagi sebuah kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh saat di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di negara itu selama
ribuan tahun. Mereka tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya dan menjadi pengungsi di Yordania. Ribuan tahun kemudian, kakek nenek saya datang berkunjung ke Yerusalem dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Jaffa. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka dulu tinggal. Segalanya telah berbuka kecuali pohon-pohon yang mereka tanam, yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu. Tetapi sayangnya, orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian, ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali, harapan yang diwariskan melalui banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita tentang kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Terima kasih. Di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita saling membagi dengan memberikan persembahan. Mari kita berdoa.